Sore Kak. Sebelumnya di sini kenalin dulu, nama aku Fitri Handayani, asal aku dari Bekasi. Langsung to the point aja ya Kak. Di sini aku mau cerita soal pengalaman mistis yang pernah aku alami saat aku naik ke Gunung Salak di tahun 2019 silam. Jadi kala itu pendakian ke Gunung Salak hanya dilakukan sama saya dan seorang teman saya yang bernama Andi. Kita naik ke Salak waktu itu tuh cuman berdua, dan itu pun bener-bener dadakan tanpa ada rencana sama sekali. Sebelumnya malam harinya, tepat di hari Rabu, si Andi ini ada main ke rumah saya. Biasa ngopi sambil ngobrol-ngobrol sama satu orang teman saya lagi. Jadi dia ini tetangga saya, rumah kita berdekatan. Saat itu masih pukul sekitar 11:30 malam. Andi dan temannya ini ada di rumah saya. Kemudian si Andi ini kasih usul lah ke saya. Katanya gini, bosen nih ngopinya cuma di rumah. Gimana kalau kita pindahin ngopinya ke Gunung Salak? Mau nggak? Di situ aku sempat kaget juga sih. Karena apa? Menurut aku si Andi ini agak gokil juga ya, ngajakin naik ke Gunung Salak dadakan kayak gini, sedangkan Salak itu udah kental sama yang notabene-nya tuh mistisnya parah dibandingkan gunung-gunung yang lain, atau bisa disebut sebagai gunung paling angker di Pulau Jawa. Dan saya sendiri belum pernah ke Salak saat itu. Jadi bisa dibilang pendakian saya ke Salak bersama Andi di tahun 2019 itu adalah pendakian saya ke Gunung Salak yang pertama. Saya sempat menolak pertamanya karena itu tadi, saya nggak berani menghadapi hal-hal mistis yang ada di Gunung Salak tersebut. Terlebih sebelumnya saya sudah pernah merasakan hal yang lebih parah dibandingkan yang di Gunung Salak. Tapi berhubung si Andi ini ngotot ngajakin saya ke Gunung Salak, terlebih dia ada kasih saya keyakinan bahwa dia itu udah sering ke Gunung Salak, gak usah takut. Istilahnya saya pergi sama orang yang sudah benar-benar mengerti trekking Gunung Salak itu seperti apa. Dan bicara soal hal mistis, si Andi ini mengakuinya ke saya tidak pernah mengalami hal-hal yang saya takutkan, seperti diganggu makhluk-makhluk halus atau hal mistis lain sebagainya. Jadilah saya menuruti permintaan si Andi ini untuk naik ke Gunung Salak. Persiapan kami lakukan mulai jam 12 malam, tapi teman saya yang satu ini, yang temannya Andi juga, dia nggak berani ikut karena nggak berani ambil resiko. Jadi akhirnya yang jadi itu cuman saya sama Andi. Kita naik ke Salak benar-benar berdua kala itu. Saya persiapin segala logistik dan alat-alat pendakian saya. Mulai jalan dari Bekasi itu sekitar jam 1 malam, kita rencananya naik Gunung Salak via Cidahu. Perjalanan kita ambil jalan santai. Kita mulai jalan itu jam 12:30 sampai di base camp Cidahu itu sekitar jam 5 subuh. Kita emang bener-bener gak kejar waktu sih, kita bener-bener santai saat itu. Kita sampai sana jam 5 subuh, istirahat, tidurin badan sebentar, mulai daftar ke Simaksi itu ada sekitar jam 8 pagi. Saat di base camp atau pos pendaftaran pendakian Gunung Salak via Cidahu, kami berdua ditanya oleh petugas base campnya, ini benar naiknya cuma berdua? Minimal tim yang harus naik ke Gunung Salak itu 3 orang loh, kata pihak base campnya. Nah akhirnya si Andi ini ada bilang ke si petugas base camp bahwasanya kita berdua niatnya mau tektok, alias mendaki gunung tanpa harus camping. Cuman demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dia juga udah ada bawa tenda. Saya sendiri pun udah bawa tenda. Setelah meyakinkan pihak base camp agar diizinkan untuk naik ke Gunung Salak berdua saja, akhirnya kita
dapat izin juga dari si pihak base camp itu. Jadilah kita mulai trekking dari base camp ke pos rimba itu sekitar 1 jam kita lalui dengan jalan kaki. Sampai di pos rimba sekitar jam 9 pagi. Nah, mulailah dari pos rimba ini saya lanjut trekking naik menuju pos Bajuri yang menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Dan dari pos rimba inilah kejadian mistis mulai saya alami. Situasinya siang dan memang sepi. Jatuhnya itu pas saya mendaki itu ada hari Kamis. Kita diskusi di hari Rabu, itu berarti hitungannya kita hari Kamis pagi udah naik ke Gunung Salak via Cidahu. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, saya langsung lanjut trekking naik menuju pos Bajuri itu sekitar 2 jam. Sampai di pos Bajuri itu kan mulai trekking dari pos rimbanya ini sekitar jam 10 pagi. Nah sampai di pos Bajurinya ini jam 12 siang. 2 jam memakan waktunya. Nah, sepanjang perjalanan 2 jam ini, saya mengalami hal yang benar-benar saya nggak inginkan untuk terjadi. Jadi posisinya saat trekking, si Andi di depan, saya di belakang. Beberapa meter setelah berjalan dari pos rimba, saya seperti merasa di belakang itu ada yang memperhatikan saya. Bulu kuduk saya tiba-tiba merinding dan entah kenapa feeling saya itu mengatakan saya untuk tengok ke belakang. Seperti ada yang memerhatikan kami sedang berjalan. Akhirnya saya ikutilah insting saya ini. Saya melirik ke sebelah kanan, menengokkan kepala saya sedikit, dan pas saya tengok, saya langsung berucap astagfirullah. Karena apa? Ternyata yang saya lihat di belakang ini adalah sosok putih yang tingginya melebihi tinggi manusia normal, ada 2 meter lebih, berjalan mengikuti kita. Putih samar-samar dan saya nggak tahu ini apa, tapi saya cukup merinding dibuatnya setelah saya melihat sosok itu. Ini masih siang situasinya, memang keadaan sangat sepi karena saat itu hanya ada saya dan Andi yang mendaki. Saya belum ketemu pendaki lain sama sekali saat itu. Saya tengoklah ke belakang, putih tinggi begitu. Saya langsung mengucap istighfar dan tak lama saya tanyalah ke Andi. Saya coba mengetes dia, apakah dia melihat apa yang saya lihat. Saya panggil, Andi. Dia nengok ke arah saya. Apa? Lu ngerasa ada yang ngeliatin kita nggak? Saya udah tanya gitu ke si Andi. Si Andi jawab, apaan sih Fit? Lu mulai halu deh kayaknya. Lu lihat nggak di belakang gua ada orang atau apa? Saya ada tanya gitu ke si Andi. Si Andi bilang, nggak ada apa-apa di belakang lu. Oke, karena dia tidak melihat apa yang saya lihat, jadi saya pikir, oh mungkin ini cuma gangguan untuk sementara. Saya nggak mau memperpanjangnya lagi karena kita udah sedang naik gunung istilahnya ya. Karena menurut keyakinan saya sendiri adalah jika kita mengalami hal-hal mistis di gunung, lebih baik jangan diceritakan saat di gunung juga. Lebih baik tahan kalau memang kita pengen lanjut dan ceritakan saja saat kita udah keluar dari gunung tersebut. Itu prinsip yang saya pegang saat itu. Jadi saya nggak ada bilang ke Andi kalau saya sempat ngelihat ada sosok putih, entah itu kunti atau pocong. Intinya dia sempat ngikutin saya dari belakang. Jadilah saya tahan soal gangguan saya ini. Kita mulai lanjut trekking lagi. Dan yang jadi permasalahannya adalah sosok putih ini gak cuman sekali gangguin saya. Saya pikir setelah saya melihat sosok putih ini, dia akan hilang begitu saja. Dan ternyata beberapa menit saya trekking naik lagi, dia ada lagi, muncul lagi di belakang saya. Kadang berpindah-pindah tepat, di bebalik pepohonan sebelah kiri, di jurang sebelah kanan, berpindah-pindah tempat, kadang di belakang saya, kadang juga di depan saya. Namun yang bikin anehnya adalah Andi gak melihat sama sekali. Karena apa? Saya selalu ada tanya sama Andi,
Di lu nggak lihat apa-apa kan beneran? Nggak ada, lu cuman halusinasi kali. Kalau lu capek sudah lu istirahat aja. Kata Andi gitu. Sedangkan gue nggak ngerasa lelah atau halusinasi sama sekali. Ini bener-bener apa yang saya lihat gitu. Dan sampai akhirnya karena si Andi nggak ngeliat-ngeliat, saya cuman bisa meredam ketakutan saya sendiri gitu. Saya seorang cewek berusaha menahan ketakutan dalam diri saya ini agak susah juga. Karena bukan apa-apa, si Andi walaupun cowok ini dia sebenarnya lebih penakut daripada saya. Saya coba tahan-tahan. Sepanjang perjalanan 2 jam itu saya selalu diikuti sama sosok putih ini dan si Andi nggak ngeliat. Saya cuma bisa baca doa dalam hati, nggak banyak bicara sama si Andi. Andi juga fokus sama jalur. Nah, tiba-tiba ada suara harimau yang dia turut dengar juga. Si Andi turut dengar juga. Jadi setelah melewati pos yang penuh rawa-rawa itu, yang sebelum sampai sesudah melewati pos Bajuri, kita ada dengar suara harimau. Di situ Andi juga dengar. Nah, saya pikirlah di sini saya takutnya suara harimau beneran, bukan suara harimau mistis, karena jujur saya lebih takut kalau itu suara harimau buas beneran ya dibandingkan suara harimau mistis, karena kan ya ngeri juga kalau sampai kenapa-napa di gunung karena kena terkam harimau kan gak banget gitu. Nah, cuman masalahnya ini, auman harimaunya ini cuman ada sekali dan si Andi pun turut dengar itu. Enggak berkali-kali. Dari sini saya sempat bilang ke si Andi, "Di, kayaknya kita mending turun aja deh. Perasaan gue udah gak enak nih," kata saya. Terus si Andi jawab, "Ya nanggung banget Fit, udahlah lanjut aja gak apa-apa, kalau lu capek udah istirahat aja dulu." Karena dia aja pengen lanjut terus dan saya juga jadi gak enak kan sama si Andi. Ya udahlah, saya turutin keinginannya untuk tetap lanjut. Alhamdulillahnya pas saya sampai di pos Bajuri ini, sosok putih ini hilang. Hilang begitu saja. Pas saya istirahat di pos Bajuri ada sekitar 2 jam lebih. Saya istirahat di sana, saya nggak mengalami gangguan sama sekali. Kebetulan saya ada kecelakaan kerja, jadi kaki saya ini ada yang di pen gitu, cenat-cenut kan karena dipakai naik gunung. Makanya kita trekking dengan waktu yang santai. Makanya istirahatnya juga lama. Istirahat lama 2 jam, sempat masak-masak, ngopi juga, gak mengalami gangguan apa-apa. Dan akhirnya kita mulai trekking dari pos Bajuri menuju pos Puncak Bayangan itu di jam 2 siang. Dan saat kita mulai trekking ke pos Puncak Bayangan ini, di situ hujan mulai turun. Hujan mulai turun dengan sangat lebat. Dan anehnya lagi, sampai kita udah sampai di pos Bajuri juga nggak ketemu pendaki lain sama sekali. Jadi seakan-akan di Gunung Salak saat itu tuh cuma ada saya berdua, Andi sama saya. Nah, pas hujan turun, jadilah saya sama teman saya si Andi ini trekking naik dengan keadaan hujan lebat, licin, dan itu bikin pendakian kita semakin lama. Jadi trekking dari pos Bajuri ke pos Puncak Bayangan itu kita menghabiskan waktu lebih dari 2 jam. Nah, pas saya udah mulai jalan lagi ke jalur pos Puncak Bayangan, sosok putih yang tadi saya ceritain di awal, dia muncul lagi di situ. Muncul lagi ngikutin saya sama Andi, tapi yang bikin saya heran adalah kenapa si Andi itu nggak bisa ngelihat sosok putih itu. Saya jadi terus-terusan memendam rasa takut saya sendiri, sampai akhirnya beberapa meter pas mau trekking webbing yang kemiringannya hampir 90 derajat itu, saya dengar di sisi kiri itu ada jurang. Di situ ada suara cewek manggil nama, "Andi, Andi," gitu.
Saya langsung dong sontak kaget dan saya langsung tanya sama si Andi. "Di, apa?" kata dia. "Tadi lo denger ada yang manggil lo nggak?" Saya tanya gitu ke si Andi. Lalu si Andi jawab, "Nggak ada yang manggil lah. Lu halusinasi kali dari tadi. Udah, kata gue juga kalau capek istirahat aja." Andi bilang gitu ke saya. Lagi-lagi dia nggak ngedenger apa yang saya denger dan dia nggak ngeliat apa yang saya lihat. Nah dari situ saya mencoba buat alibi lagi. "Oh yaudah deh, mungkin gue salah dengar," kata saya gitu. Jadi kita untuk memutuskan untuk terus lanjut lagi. Terus lanjut dalam keadaan hujan, basah. Dan di situ saya dengar lagi ada yang manggil nama dia Andi. Suara cewek. Dan untuk yang kedua kalinya dia masih nggak denger juga. Sampai akhirnya ada sekitar 1 kilometer itu sebenarnya kita udah mau nyampe Puncak Manik. Cuman karena kita trekkingnya lambat dan saat itu cuaca udah mulai gelap karena hampir mau jam 5 sore. Kaki saya yang kena penan juga udah cenut-cenutan sakit. Saya udah nggak tahan lagi buat naik dikarenakan juga trekkingnya semakin sulit dan curam. Di HM44 jadilah kita memutuskan untuk bikin tenda di situ. Lagi pula saya juga nggak mau trekking malam karena takut juga lah. Ini siang-siang aja saya udah digangguin kayak gini, apalagi kalau lanjut trekking malam. Terlebih juga dari Andinya juga nggak mau ambil resiko ngajak cewek ke Gunung Salak trekking malam, emang pasti bakal bahaya banget sih. Entah itu dari segi mistisnya atau dari segi trekkingnya. Walaupun memang Puncak Manik ini hanya tinggal 1 kilometer dari tempat kita camp, yaitu di HM44. Nah, keadaan HM44 kita bikin tenda ini bener-bener lahan yang curam dan sempit. Kita terpaksa bikin tenda di situ karena untuk lanjut pun nggak mungkin saking hujan lebatnya dan hari udah mau menjelang gelap. Akhirnya kita bikin tenda di tempat seadanya. Dan di sini pun saya akuin saya nggak berani bikin tenda sendiri karena saya juga takut. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk satu tenda aja sama si Andi. Tapi murni kita di sini nggak ada ngapa-ngapain. Oke, saya hanya murni karena saya nggak berani tidur di tenda sendiri di tengah mistisnya Gunung Salak yang sedari siang saya alamin. Nah, selesai bikin tenda, masak-masak. Saya ingat-ingat itu bikin tenda tuh ada sekitar jam 6 maghrib. Saya ada bantuin Andi bikin tenda juga. Dan di situ saya lihat di balik pohon akasia. Jadi di Gunung Salak ini di HM44 banyak semacam pohon akasia yang gede-gede gitu. Di salah satu pohon akasianya ini ada yang bentuknya kayak mau roboh. Nah, di situ saya lihat ada sosok kepala lelaki sedang melihat saya dengan tatapan tajam, melihat ke arah saya dan Andi dengan mata yang merah menyala dan tatap kok goblok. Cut. Nah, pas hujan turun, jadilah saya sama teman saya si Andi ini trekking naik dengan keadaan hujan lebat, licin, dan itu bikin pendakian kita semakin lama. Jadi trekking dari pos Bajuri ke pos Puncak Bayangan itu kita menghabiskan waktu lebih dari 2 jam. Nah, pas saya udah mulai jalan lagi ke jalur pos Puncak Bayangan, sosok putih yang tadi saya ceritain di awal dia muncul lagi di situ. Muncul lagi ngikutin saya sama Andi, tapi yang bikin saya heran adalah kenapa si Andi itu nggak bisa ngelihat sosok putih itu. Saya jadi terus-terusan memendam rasa takut saya sendiri sampai akhirnya beberapa meter pas mau trekking webbing yang kemiringannya hampir 90 derajat itu, saya dengar di sisi kiri itu ada jurang. Di situ ada suara cewek manggil nama, "Andi, Andi." Gitu. Saya langsung dong sontak kaget dan saya langsung tanya sama si Andi. "Di, apa?" kata dia. "Tadi lo denger ada yang manggil lo nggak?" Saya tanya gitu ke si Andi. Lalu si Andi jawab, "Nggak ada yang manggil lah. Lu halusinasi kali dari tadi. Udah, kata gue juga kalau capek istirahat aja." Andi bilang gitu ke saya. Lagi-lagi dia nggak ngedenger apa yang saya denger dan dia nggak ngeliat apa yang saya lihat. Nah dari situ saya mencoba buat alibi lagi. "Oh yaudah deh, mungkin gue salah dengar," kata saya gitu.
Jadi kita untuk memutuskan untuk terus lanjut dalam keadaan hujan, basah, dan di situ saya dengar lagi ada yang manggil nama dia Andi, suara cewek. Dan untuk yang kedua kalinya dia masih nggak denger juga. Sampai akhirnya ada sekitar 1 kilometer itu sebenarnya kita udah mau nyampe puncak Manik. Cuman karena kita trekkingnya lambat dan saat itu cuaca udah mulai gelap karena hampir mau jam 5 sore. Kaki saya yang kena penan juga udah cenut-cenutan sakit. Saya udah nggak tahan lagi buat naik dikarenakan juga trekkingnya semakin sulit dan curam. Di HM44 jadilah kita memutuskan untuk bikin tenda di situ. Lagi pula saya juga nggak mau trekking malam karena takut juga lah. Ini siang-siang aja saya udah digangguin kayak gini, apalagi kalau lanjut trekking malam. Terlebih juga dari Andinya juga nggak mau ambil resiko ngajak cewek ke Gunung Salak trekking malam, emang pasti bakal bahaya banget sih. Entah itu dari segi mistisnya atau dari segi trekkingnya. Walaupun memang puncak Manik ini hanya tinggal 1 kilometer dari tempat kita camp, yaitu di HM44. Nah, keadaan HM44 kita bikin tenda ini bener-bener lahan yang curam dan sempit. Kita terpaksa bikin tenda di situ karena untuk lanjut pun nggak mungkin saking hujan lebatnya dan hari udah mau menjelang gelap. Akhirnya kita bikin tenda di tempat seadanya. Dan di sini pun saya akuin saya nggak berani bikin tenda sendiri karena saya juga takut. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk satu tenda aja sama si Andi. Tapi murni kita di sini nggak ada ngapa-ngapain. Oke, saya hanya murni karena saya nggak berani tidur di tenda sendiri di tengah mistisnya Gunung Salak yang sedari siang saya alamin. Nah, selesai bikin tenda, masak-masak, saya ingat-ingat itu bikin tenda tuh ada sekitar jam 6 maghrib. Saya ada bantuin Andi bikin tenda juga. Dan di situ saya lihat di balik pohon akasia. Jadi di Gunung Salak ini di HM44 banyak semacam pohon akasia yang gede-gede gitu. Di salah satu pohon akasianya ini ada yang bentuknya kayak mau roboh. Nah, di situ saya lihat ada sosok kepala lelaki sedang melihat saya dengan tatapan tajam, melihat ke arah saya dan Andi dengan mata yang merah menyala dan kok goblok. Di situ saya lihat ada sosok kepala lelaki di balik pohon akasia dengan warna mata yang merah menyala menatap tajam ke arah saya dan Andi. Saya kaget, saya menyebut istighfar berkali-kali di dalam diri saya, sampai akhirnya saya bertanya lagi lah kepada si Andi ini. Andi, ada lihat sesuatu nggak di pohon itu? Kata saya. Dia lagi-lagi menyalahkan saya sebagai orang yang lagi halusinasi. Lu dari tadi kenapa sih, Fit? Gue tuh gak lihat apa-apa, asli. Udah deh, lu gak usah bantu bikin tenda deh. Lu tidur-tiduran aja atau ngapain gitu. Mungkin itu efek kecapean juga. Padahal jelas-jelas saya dilihat di situ maghrib-maghrib sosok kepala buntung ngeliatin kita bikin tenda dari balik pohon akasia itu. Saya tanya ke si Andi, dia nggak ada lihat. Sampai akhirnya saya mencoba untuk melirik kembali apakah sosok kepala buntung itu masih ada atau enggak. Pas saya lihat kembali, bles, nggak ada. Menjelang hari berubah malam, hilang juga si sosok kepala buntung itu di balik pohon akasia. Saya lagi-lagi mencoba untuk tenang, menahan rasa takut saya. Saya harap saya segera bertemu pagi. Karena suasana yang saya rasakan saat itu memang sangat terasa mistis bagi saya. Desiran angin yang kencang, suara-suara pepohonan yang menimbulkan suara aneh menurut saya. Jadi di Gunung Salak ini terkadang memang suka terdengar suara yang menyerupai suara perempuan melengking. Namun sebenarnya kalau menurut saya itu adalah suara gesekan antar ranting akasia yang tinggi-tinggi itu, yang akhirnya menyerupai suara perempuan. Padahal kalau menurut saya itu sebenarnya suara gesekan pohon, walaupun memang terdengar agak menyeramkan. Dan saya juga nggak tahu apakah yang saya dengar ini beneran suara gesekan pohon atau memang suara dari makhluk lain. Saya hanya bisa berdoa pada saat itu. Nah,
kita akhirnya memutuskan untuk mulai tidur itu di jam 7 malam. Situasinya tuh saat jam 7 malam ini si Andi udah tidur duluan di dalam tenda. Sedangkan saya masih asik minum kopi di dalam tenda karena belum ngantuk juga kan. Sengaja saya memutuskan buat nunggu di dalam karena kalau nunggu di luar ya mana berani juga kan. Nah, gak lama itu menurut saya si Andi tuh udah ada tidur. Ada sekitar 20 menit dia udah tidur. Saya lagi asik ngopi dengan suasana hening dan suara-suara aneh yang tadi saya sebutkan tadi. Tiba-tiba si Andi kebangun lah. Dia nanya gini ke saya. Anjir, gak bisa tidur, gue rame banget di luar. Bles, saya kaget. Dia bilang, bangun-bangun bilang katanya gak bisa tidur, rame banget di luar. Sedangkan saya yang dari tadi gak tidur dan asik minum kopi, gak denger ada suara apapun, gak ada denger suara rame-rame. Jadilah saya tanya ke si Andi, emang lu denger suara apaan? Gak tahu, kayak dari tadi banyak yang lewat ya. Pada ngobrol-ngobrol gitu. Apa pendaki lain ya baru pada mau trekking summit, kata si Andi gitu. Dan saya dalam hati cuma bisa, oh diganggu lagi nih. Lagi-lagi diganggu lagi malam-malam malah semakin parah kan. Jadilah saya memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan saja, kata saya. Iya, itu pendaki lain tadi sempat lewat. Tapi nggak seramai yang lu bilang sih, kata saya gitu. Yaudah lu tidur lagi aja. Biar besok pas trekking kita udah enak staminanya. Gue bilang gitu. Nah pas gue ada suruh si Andi buat tidur lagi ya gue juga ikutan tidur lagi karena gue udah ngerasa nih. Oh diganggu. Dalam hati saya bilang kayak gitu. Udah saya mencoba tidur berharap bangun di pagi hari yang cerah. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba saya terbangun di jam 3 pagi. Sedangkan saya sendiri punya kepercayaan kalau kita bangun di jam 3 pagi ini sedang ada aktivitas astral yang aktif di sekitar kita. Makanya kalau untuk yang muslim dianjurkan untuk sholat tahajud. Ini menurut keyakinan saya ya. Nah pas saya kebangun di jam 3 itu, barulah saya merasakan apa yang Andi bilang ke saya tadi pas jam 7 itu. Kan pas jam 7 tadi kan si Andi bilang kan pas lagi tidur katanya kok kayak rame, ada yang banyak yang lewat. Padahal kan kenyataannya gak ada yang lewat sama sekali. Nah pas saya bangun jam 3 tuh memang benar apa yang kata si Andi bilang ini. Saya dengar ada banyak suara langkah kaki yang lewat, saling bercengkrama gitu, suara cewek cowok, ada kayak bercanda-bercanda ketawa-ketawa gitu. Ya saya sih mikirnya logis ya saat ini karena oh beneran nih pendaki lain kali lewat lagi trekking malam. Saya tanya lah dari dalam tenda, Bang mau summit puncak ya? Kata saya gitu kan. Gak ada jawaban. Saya panggil lagi lah dia. Bang, dari dalam tenda saya panggil lah. Masih rame, gak ada jawaban. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka resleting tenda dan nongolin kepala dari situ. Pas saya nongol, bles, suasana tuh sepi, gak ada siapa-siapa dan suara ramai-ramai tadi saya dengar dari dalam tenda itu. Pas saya keluar, langsung hening seketika. Di situ bulu kuduk saya langsung merinding, saya langsung gemeteran yang gak bisa saya kendalin sendiri sampai saya langsung dengan ribetnya pasang resleting tenda lagi dan mencoba untuk tertidur lagi dengan melapisi double selimut karena saya sadar ini gangguan ini sudah parah menurut saya. Untungnya pas saya lagi nongol dari tenda itu gak ngeliat sosok apa-apa ya, cuman kayak bles, suara yang kayak pendaki lewat tadi tuh ternyata gak ada. Ini benar-benar saya diganggu sedemikian rupa. Akhirnya saya mencoba untuk tidur lagi, membaca ayat kursi berkali-kali. Sampai akhirnya saya membaca ayat kursi di ke-7 kalinya. Tiba-tiba tenda goyang. Tenda goyang begitu kenceng, saya semakin kencengin bacaan saya, tapi herannya di situ si Andi tetap tertidur lelap. Dia nggak ada ngerasa kebangun atau apa, nggak ngerti juga kenapa dia bisa selap itu. Sedangkan saya sedang ketakutan sendirian di situ. Saya baca doa, tapi tendanya malah goyang semakin kenceng. Akhirnya di bacaan yang ke-8 kali barulah berhenti. Di situ saya berpendapat kalau nggak mungkin angin karena nggak ada angin besar saat malam itu. Awalnya saya pikir
itu gangguan dari babi hutan. Tapi nggak ada suara babi hutan juga, karena gerakan goyang-goyang tendanya ini emang parah banget. Gerakannya itu seperti digoyang-goyang dari atas dan pinggir, seperti dari tenaga manusia. Saya sih sudah yakin ini saya diganggu lagi nih sama yang di sini. Saya sampai dalam hati bilang, tolong jangan ganggu saya. Saya di sini cuma murni mau naik, nggak ada maksud lain. Saya ngomong gitu dalam hati. Nggak lama setelah bacaan ayat kursi yang ke-8 dan saya bilang kayak gitu di dalam hati, tenda itu berhenti goyang seketika. Sampai akhirnya setelah kejadian itu saya baca bismillah berkali-kali, bisa ketidur juga. Tahu-tahu udah bangun di jam 7 pagi. Nah, saat saya bangun di jam 7 pagi ini, alhamdulillahnya saya nggak mengalami hal-hal mistis yang saya alami kemarin dan semalam itu. Saya istirahat di tenda sampai akhirnya summit ke puncak itu, sampai di puncak Manik 1 sekitar jam 11 siang, itu aman terkendali, nggak ada kendala trekking ataupun kendala dari hal-hal mistis. Hujan juga udah berhenti. Di situ saya merasa benar-benar aman dan saya pikir, oh ya udahlah, mungkin cukup kemarin dan semalam saya diganggu sedemikian rupa sama penghuni sini. Bahkan pas di puncak kita sempat ada ngopi dulu dan ziarah ke makam Mbah Salak yang ada di puncak. Kita ada menghabiskan waktu ziarah sekitar 5 menit sih. Dan yang anehnya ini, sampai saya di puncak pun nggak ada pendaki lain sama sekali. Entah kenapa, dari kemarin semalam hingga sampai akhirnya saya tiba di puncak, saya cuman berdua doang sama Andi. Jadi seakan-akan di Salak itu 3 hari itu tuh cuman ada saya sama Andi. Nggak tahu kenapa, apa memang mungkin nggak ada pendaki lain yang naik, atau emang sedang sepi atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi faktanya memang saya nggak ketemu pendaki lain pada saat itu. Dan saya baru ingat bahwa semalam itu ternyata malam Jumat Kliwon. Saya baru ingat karena pas kita sampai puncak ini ternyata udah hari Jumat. Dan kan ini kan kepercayaan saya ya, karena oh pantes nih malam Jumat Kliwon, pantesan gangguannya parah banget. Tapi yang bikin saya kesal sendiri adalah kenapa hanya saya yang ngerasa digangguin parah gitu. Si Andi ini kayak apa ya, mungkin emang dasarnya dia nggak peka sama hal-hal kayak gitu, jadi dia ngerasanya kayak nggak ada apa-apa. Saya cuma bisa menahan ketakutan saya sendiri sepanjang pendakian Salak ini. Nah, akhirnya kita mulai memutuskan untuk trekking turun dari puncak Manik ke puncak Pos Bayangan jam 1 siang. Jam 1 siang saya mulai turun, masih pakai mode santai juga karena kaki saya masih sakit kan, masih cunut-cunut yang bekas dipennya ini. Ada perjalanan sampai ke Pos Bayangan ini 2 jam kurang lah, 2 jam kurang. Nah, saat perjalanan dari puncak Manik ke puncak Bayangan inilah si Andi teman saya ini bisa dibilang hampir mati dia. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Jadi pas saat trekking turun, yang pas trekking banyak akar-akar itu kan bekas hujan. Jadi kondisi jalur juga sangat licin. Di situ dia kepleset hampir ngegelinding beberapa meter, dan untungnya dia nggak jatuh ke jurang. Dia ketahan sama akar di jalur yang sudah agak mencuat dari tanah. Di situ dia jatuh dengan posisi telentang dan carrier yang dia pakai ini ada bolong ketusuk akar. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, semisal dia jatuh dengan posisi tengkurap, bisa jadi itu dadanya yang ketusuk sama si akar itu. Beruntungnya lagi dia ini jatuhnya posisinya telentang ya. Saya nggak bisa bayangin kalau misalkan dia jatuh dengan posisi tengkurap, ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin dadanya yang ketusuk sama si ujung akar itu. Nah, karena carrier-nya bolong, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat di situ dan memindahkan barang-barang yang ada di si carrier si Andi ke daypack saya. Karena kan carrier dia udah bolong, jadi saya takutnya barang-barang dia
banyak yang gak ketahan di dalamnya. Nah satu yang tadi saya lupa ceritain. Jadi pas dia jatuh ngegelinding ini, tiba-tiba ada yang ngetawain dia dari sisi jurang kanan. Ngetawain dengan suara yang begitu melengking. Di sini saya ngerasa saya udah gak digangguin sendirian karena si Andi pun ngedenger suara itu. Dia kaget. Suara apa itu, Fit? Saya sendiri pun juga kaget. Kagetnya adalah saya emang udah digangguin kan dari kemarin. Yang bikin saya kaget adalah akhirnya si Andi ngedenger nih gangguan mistis ini. Ada suara cewek yang ngetawain dia pas dia ngegelinding ini, dan suaranya itu berasal dari jurang sebelah kanan. Logikanya adalah gak mungkin juga ada cewek di jurang, ngapain juga. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk melihat ke arah sumber suara itu. Dan di pandangan saya, kalau Andi di sini cuma dengar suaranya, sedangkan saya ngelihat di situ ada sosok bayangan cewek, bentuknya samar-samar, memakai pakaian seperti pramugari, namun tanpa kaki dengan mata yang berair. Dia ketawa ke arah kita dengan senyum yang seringai gitu, tapi matanya juga berkaca-kaca. Di situ saya langsung mengucap istighfar berkali-kali, dan saya ada tanya lagi ke si Andi. Dia coba lihat ke sisi jurang itu. Dia nggak lihat apa-apa, tapi dia memang mendengar suara itu. Sedangkan saya dikasih lihat sosok, mungkin yang bisa saya bilang sosok hantu pramugari ya. Di sini saya jadi teringat sama tragedi Suko yang beberapa tahun lalu yang pernah terjadi di Salak. Mungkin ini ada kaitannya dengan tragedi tersebut. Saya melihat pemenampakannya itu ada sekitar 5 detik. Emang gak lama, hanya 5 detik. Setelah itu dia hilang begitu aja. Dan akhirnya saya ada tanya sama Andi. Di sini deh gue mau nanya. Gue mau tanya, tujuan lu mendaki ke Salak ini mau ngapain sebenarnya? Dia jawab, ya mendaki lah. Ngapain lagi emang? Ya andai lu tahu aja. Jadi saya terpaksa cerita lah sama si Andi soal hal-hal yang saya alami dari kemarin. Saya diganggu sedemikian rupa gini-gini. Saya tanya gini, kalau niat kita baik, harusnya kita gak digangguin kayak gini. Dan si Andi bilang lagi ke saya, Fit, gue tuh udah naik Salak itu udah lebih dari 2 kali ya. Gue gak pernah kayak gini sebelumnya. Dan gue ngalamin hal-hal kayak gini tuh baru sekarang. Mungkin emang gue akuin karena kita ada sombong mungkin kesini tanpa persiapan. Bisa dibilang dadakan juga. Mungkin ini balasannya buat kita. Iya juga sih, kata saya gitu. Akhirnya setelah merenung, saya mencoba untuk istirahat sebentar dan mengucap doa agar diberi keselamatan sampai ke bawah. Kita mulai lanjut trekking lagi sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang kita mulai jalan lagi ke pos Bajuri. Nah, dari pos Puncak Bayangan ke pos Bajuri ini, saya diikutin sama sosok putih yang saya bilang di awal cerita tadi. Sosok putih ini kan pas di awal pendakian dia muncul pas dari pos Bajuri sampai pos Puncak Bayangan. Nah, pas saya turun pun dia muncul lagi dari pos Puncak Bayangan sampai ke pos Bajuri. Pas saya turun pun dia hilangnya di pos Bajuri lagi. Kata saya, mungkin ini emang sosok yang menghuni sepanjang jalur tersebut karena saya hanya diikuti sepanjang jalur itu aja gitu. Sepanjang perjalanan itu saya merinding dengar suara harimau tadi. Tapi aumannya cuma sekali, nggak berkali-kali. Dan saya juga jadi mikir, ini bukan suara harimau beneran, pasti suara harimau jadi-jadian nih, pikir saya gitu. Akhirnya sampai sampai di pos Bajuri hilang juga tuh sosok putihnya. Di situ saya memutuskan untuk sholat zuhur. Maksud saya sholat asar yang dijamak sama sholat zuhur juga karena sayangnya kita pasti puncak lupa buat sholat zuhur juga. Di situ saya mulai sholat zuhur. Setelah selesai sholat, akhirnya sosok putih itu udah nggak ngikutin saya lagi. Barulah pas saya udah bener-bener sampai di base camp, saya ceritain detail kejadian mistis yang saya alamin ini ke si Andi. Andi pun kaget sama cerita saya karena kita tuh kayak diberi 2 perspektif yang berbeda, di mana saya mengalami hal mistis sedangkan Andi kayak gak mengalami apa-apa kecuali mendengar auman suara harimau atau suara cewek yang menertawainya saat jatuh. Jadilah di situ mungkin ini pendakian saya ke Salak yang pertama kali, dan untuk kembali lagi kayaknya saya masih mikir-mikir sih.
Karena pengalamannya bisa dibilang kurang enak ya, kecuali kalau misalkan nanti saya ada kesalahan rame-ramean mungkin saya berani, tapi kalau untuk cuma berdua bertiga kayaknya nggak dulu deh. Oke, jadi itu sekian cerita mistis pendakian dari saya. Semoga para pendengar bisa ambil sisi positifnya, dimanapun kita berada, janganlah sombong dan segala sesuatunya memang harus dipersiapkan. Nah, udah sih, cukup sampai di sini aja sih cerita aku. Makasih sebelumnya.